Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktunya Teh Dea. Iya Teh, sama-sama. Selamat malam semuanya. Masih semangat ya? Malam masih. Semangat ya, semangat. Senang ini banyak yang ikutannya. Yang tadi paling cuma 7 orang, 9 orang. Ini banyak ini. Keren. Oke. Kalian pasti tahu ya sekarang kita belajar soal apa dan ketemu lagi dengan saya Ina gitu. Nah, udah pada siap kan biar kita tidak membuang-buang waktu mungkin. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan soal TO yang kemarin mungkin kalian sudah kerjakan, gimana nih? Apakah TO itu susah ataupun gampang untuk TO yang kedua ini? Teh masih bisa ada yang dikerjakan gitu. Masih ada. Kira-kira berapa persen, Yulia? 10% dari 100. Oke, nggak apa-apa, itu udah bagus loh. Udah setengahnya berarti udah yakin ya nih, benar. Yang lainnya gimana? Ada yang lebih dari 60% nggak? TO kemarin mah. Kurang pisan Teh. Kurang. Kurang. Jadi kan kemarin teh belajarnya teh yang ini, yang kebanyakan teh soal sejarah yang zaman praksara terus megalitikum yang kayak gitu. Tapi pas TO kemarin mah munculnya teh yang soal reformasi itu tahun 98 ya, 45 ya kayak gitu munculnya teh. Jadi udah beda materi gitu ya? Iya gitu. Nah, jadi kaliannya bingung. Sip. Berarti emang udah perkembangannya udah ke yang tahun-tahun lah kalau kayak gitu. Nah, tapi jangan patah semangat ya, kalian harus tetap belajar. Kita dikit-dikit lah bahasnya, bahas sama refleksi. Nah, karena sekarang kita pembahasan TO-nya itu sebenarnya ini sebelum reformasi ya, kalau dilihat-lihat, karena udah kelihatan kan ya, ada. Nah, TO yang mungkin pernah kalian lakukan yang kedua kali, bukan yang kemarin, karena ini soal mengenai kolonialisme ataupun pergerakan. Di sini tuh masih ada sampai lintas jurusan ada berapa? Banyak teh. Banyak banget. Oke, berarti kalian kalau yang lintas jurusan harus makin giat ya belajarnya, karena mungkin nggak akan yang namanya unifikasi Jerman ataupun perang dunia secara detail, terus ada pun perang dingin dan konflik-konflik yang nantinya kayak konflik di perang dingin atau yang kontemporer itu nggak pernah kalian dapatkan gitu. Mungkin kalian sendiri atau bisa kalian share teman-temannya di sini kayak gitu. Semangat pokoknya. Kita lanjut aja kali ya pembahas. Nah, yang pertama kayaknya kalian tahu deh ini organisasi yang dianggap pelopor. Pada jawabannya Pak? Sama jawabnya C. Kenapa C? Jawabnya itu. Teh, ya Budi Utomo bukan soalnya pas dia di jawaban itu Sarekat Islam, padahal ya kan bukannya Budi Utomo yang lebih dulu kan era pergerakan itu dibagi jadi 3 kalau ya kan ada yang perintis, yang kan perintis itu Budi Utomo, jadi yang mengawalinya kalau nggak salah itu Budi Utomo, tapi jadi si kunci jawabannya teh pas dilihat teh Sarekat Islam, jadi gimana yang benernya teh? Jawabannya kayak gitu langsung dikasih ya.
yang nyebut Budi Utomo, tetapi di jawabannya Sarekat Islam. Jadi yang benar yang mana sih Teh? Oke, sebenarnya kalau untuk organisasi penggerak sendiri, kalau menurut berbagai sumber menyebutkan bahwa itu pun yang dulunya memang itu Budi Utomo. Kenapa ini Sarekat Islam? Mungkin waktu itu kayaknya itu salah ini deh, salah kunci jawaban mungkin. Sepertinya. Kayaknya itu salah kunci jawaban atau salah pengetikan doang, makanya di situ C Sarekat Islam. Karena untuk Budi Utomo sendiri di sini tuh diperkirakan berdiri sekitar awal abad ke-19, jadi 1800 berapa? 08. Nah, lalu baru nantinya setelah Sarekat Islam, setelah Budi Utomo. Nah, di Sarekat Islam itu kan awalnya bukan Sarekat Dagang Islam. Nah, di Sarekat Dagang Islam itu barulah didirikan itu sekitar 1811-an, pokoknya itu di Sarekat Islam. Baru nanti disusul sama Indus Party, Perhimpunan Indonesia, terus ada ISDV, baru ke Partai Nasional Indonesia. Jadi yang kenapa ini teh kalau di jawaban kenapa C mungkin itu salah nggak ini aja kali ya, salah ngetik aja kayaknya, atau emang lagi pengedit salah gitu. Sebenarnya emang Budi Utomo. Nah sebenarnya emang kalian mungkin pengen lebih jelasnya lagi untuk yang organisasi pergerakan ini, ada yang menyebutkan kalau Budi Utomo itu sebenarnya bukan yang pertama, tapi memang ada beberapa organisasi pergerakan juga seperti kumpulan priai kayak gitu, sebenarnya itu ada, tetapi memang di sini ada faktor kekuatan atau politik yang ada di bagian Budi Utomo, di mana Budi Utomo ini kan dari orang-orang Stovia. Kalau kalian tahu, orang-orang Stovia itu kan kedokteran ya, dan salah satunya memang berperan juga dalam perpolitikan di Indonesia gitu. Makanya Budi Utomo ini dibilang sebagai penggagas gitu. Padahal ada beberapa sumber juga yang menyebutkan kalau bukan Budi Utomo, tapi secara keseluruhan banyak sumber yang menerangkan kalau itu Budi Utomo. Jadi kalau emang ada pertanyaan seperti ini, ya, masih jelas nggak? Jelas deh. Jelas Oke. deh. Yang tadi agak suaranya kayak nggak enak gitu. Oke, jadi kalau ada soal pergerakan seperti ini, pelopor, yang pasti yang pertama itu Budi Utomo ya, kayak gitu. Bukan Sarekat Islam, ingat. Kalau Sarekat Islam itu yang kedua setelah adanya Budi Utomo. Dari pendirian pun cukup jauh ya, 5 tahunan gitu bedanya. Oke? Oke, Teh. Nah, sampai nomor 1 ini, ada yang ditanyain dulu nggak? Atau mungkin kecepatan gitu? Takut nggak ngerti? Enggak, Teh. Nggak. Aman ya? Aman. Aman, Teh. Ya. Kita lanjut ke nomor 2. Pembumi Hangusan Bandung. Berarti di sini Pembumi Hangusan Bandung bisa dibilang sebenarnya kata lainnya itu adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Karena saat itu Bandung sengaja dibumi hanguskan atau dibakar secara sengaja oleh para pemuda Bandung ataupun sama pemerintahan Bandung saat itu. Nah, apa sih sebenarnya alasan jadinya sampai pemuda itu dibilang memilih untuk menghanguskan Bandung karena menimbulkan korban jiwa, makanya di situ warga Bandung, terutama Bandung bagian selatan, akhirnya berpikir untuk mengosongkan Bandung terlebih dahulu, lalu membakar tempat maupun gedung-gedung yang